Renungan kita, Tuhan, sesungguhnya aku rindu pada titah-titah-Mu. Aku hendak hidup dengan keadilan-Mu. Perlihatkan padaku petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku menyukainya. Aku memegangnya sampai saat terakhir. Aku memeliharanya dengan segenap hati. Saudara-saudara seiman, saudara-saudara lintas iman, saudara-saudara lintas agama, saudara-saudara seagama, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dan saya bungkus semuanya sebagai saudara dalam kemanusiaan. Jika pada ayat-ayat sebelumnya, misalnya dalam ayat 30, kita lihat bahwa pemazmur menyatakan bahwa aku telah memilih jalan kebenaran. Aku menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Nah, itu kehendak pemazmur. Manusia yang memiliki kehendak bebas memilih mengikuti kebenaran Tuhan, jalan Tuhan, percaya Tuhan atau tidak. Ya. Dan pemazmur memilih mengikuti kebenaran Tuhan. Hasilnya ialah karena dia sudah memilih, maka dia mengatakan bahwa perlihatkan kepadaku petunjuk dan ketetapan-ketetapan Tuhan, sehingga ia memegangnya sampai saat terakhir hidup dan kehidupan. Ia pelihara itu sampai selama-lamanya. Hidup dan kehidupannya tidak jauh, tidak menyimpang dari apa yang ia pegang, apa yang ia pilih, apa yang ia imani. Bahkan dikatakan bahwa teguhkanlah hamba-Mu ini sesuai dengan janji Tuhan. Nah, permohonan ini faktanya diaminkan oleh Tuhan, direstui Tuhan. Dan Tuhan melakukan sesuai dengan permintaan pemazmur. Dari mana ia menemukan jalan Tuhan atau petunjuk Tuhan? Konteks kekinian kita bisa rasakan dan lihat oleh apa yang ada dalam teks-teks suci. Teks-teks kitab suci yang menunjukkan kebenaran Tuhan, yang menunjukkan kebenaran ilahi, sekaligus menunjukkan sikap dari apa yang diimani tersebut terhadap sesama manusia. Dalam artian, jika kita katakan bahwa saya memiliki iman pada Tuhan, saya beriman pada Tuhan, saya percaya pada Tuhan, saya selalu membaca, merenungkan apa maunya Tuhan melalui teks-teks suci atau ayat-ayat kitab suci, maka hal tersebut saya aplikasikan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Apa yang saya baca, apa yang saya imani, saya aplikasikan dalam interaksi saya kepada sesama manusia. Itu yang harus kita ungkapkan, itu harus yang kita ucapkan, itu yang merupakan tekad kita. Jadi, saudara-saudaraku dalam kemanusiaan, jika kita mengatakan bahwa kita memiliki ajaran iman, kita memiliki warisan ajaran dari pendahulu-pendahulu kita yang mengajari kita bahwa harus beriman, harus percaya pada Tuhan, harus ikuti apa maunya Tuhan dalam hidup dan kehidupan, maka harus dilanjutkan dengan dalam hidup dan kehidupan keseharian ketika kita berinteraksi secara sosial, ketika kita dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam area publik, ataupun di mana saja kita berada. Itu yang membuat kita teguh, kokoh,
Itulah yang menjadikan kita mampu bertahan dalam hidup dan kehidupan dan dikuatkan Tuhan untuk menuju masa depan. Tanpa kita menunjukkan bahwa hasil dari hubungan kita dengan Tuhan kepada orang lain, maka itu sama aja kita tidak seimbang. Tidak seimbang karena kita melakukan devosi pribadi, ibadah pribadi, doa, sembahyang, dan begitu suci, tulus, kudus ketika kita menghadap Dia dalam sudut doa dan sudut sembah kita. Atau kita begitu kudus dan suci ketika kita berada di dalam tempat ibadah. Tapi ketika kita berinteraksi di luar sudut doa, di luar sudut sembah sujud kita, atau di luar tempat ibadah kita, maka kita melakukan hal-hal yang seperti orang tidak mengenal Tuhan, seperti orang yang tidak mengenal hukum-hukum Tuhan. Keseimbangan itu tidak seimbang, keseimbangan yang tidak seimbang. Nah, oleh sebab itu dalam konteks kekirian kita, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang seimbang, yang mengenal Tuhan, yang percaya Tuhan, yang beriman pada Tuhan, dan apa yang kita imani tersebut kita perlihatkan dalam interaksi hidup dan kehidupan dengan sesama, dengan orang lain, dengan orang-orang di sekitar kita, ataupun di mana saja kita berada. Itulah hidup. Pilihlah kebenaran supaya kita hidup. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, terima kasih karena kami diajari Tuhan untuk memilih kebenaran, dan kami akan lanjutkan dalam hidup kehidupan keseharian ketika kami berinteraksi dengan sesama. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Amin.